Hey, back again bersama saya Aska Setiawan, dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial gimana cara membuat intro seperti ini. Tapi sebelum kita melangkah ke tutorialnya, kalian harus memiliki dua plugin yang saya gunakan, yakni plugin Saber dan Optica Flares. Kedua plugin ini bisa kalian dapatkan melalui website dari Video Copilot. Oke, setelah semuanya udah lengkap, mari kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita buat new project dulu. Lalu kita buat new composition. Di sini saya memakai resolusi 1920 x 1080 pixel, frame rate 50 frame per second dengan durasi 8 detik. Kemudian composition ini saya beri nama logo. Lalu kita klik OK. Setelah itu saya pastikan kalian udah nyediain logo kalian dalam bentuk vektor seperti ini. Dan di sini saya memakai Adobe Illustrator. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard untuk menyeleksi semua layer. Kemudian kita tekan Ctrl C untuk mengcopy layernya. Setelah itu kita kembali ke After Effects, lalu membuat New Solid dengan cara klik kanan, New Solid, atau juga bisa dengan menekan tombol Ctrl Y pada keyboard. Lalu klik OK. Pastikan layer solidnya sudah terseleksi. Lalu tekan Ctrl V pada keyboard untuk mempaste layer logo yang kita copy tadi dari Adobe Illustrator. Maka layer solid tadi akan berubah menjadi shape seperti ini. Setelah itu kita masukkan efek sabernya. Kalian bisa ke efek and preset lalu search saber. Kalau udah ketemu, kalian tinggal klik dan drag aja ke layer solidnya. Setelah itu pada efek sabernya kita ubah select menjadi electric. Kemudian pada customize core kita ubah core type-nya menjadi layer mask, dan kemudian akan berubah menjadi seperti ini. Lalu pada start size kita ubah angkanya menjadi 0%, dan pastikan time indikatornya berada di detik awal. Lalu saya akan memasang keyframe pada start offset dan end offset. Kemudian saya turunin angka dari end offset menjadi 0%. Kita select layer solidnya lalu tekan U pada keyboard untuk menampilkan semua keyframe yang aktif pada layer. Kemudian time indikatornya saya majuin ke detik kedua. Lalu saya ubah angka pada start offset dari 0% menjadi 100%. Dan pada end offset juga saya ubah angkanya menjadi 100%. Kita ke detik awal. Lalu saya majuin 20 frame. Terus keyframe pada start offset kita select semuanya, lalu kita majuin 20 frame ke kanan. Kemudian kita select semua keyframe-nya, lalu pada keyframe wingman saya kasih 65. Dan hasilnya akan seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya kita duplicate layer ini dengan menekan Ctrl D pada keyboard. Kemudian layer yang paling bawah saya ubah namanya menjadi biru. Dan layer yang paling atas saya ubah namanya menjadi kuning. Oke, kita seleksi layer kuning. Lalu pada efek saber kita ubah dari electric menjadi default. Dan glow color-nya saya ubah menjadi seperti ini. Kemudian glow intensity-nya saya ubah menjadi 19%. Kemudian kita tampilkan semua keyframe yang aktif pada kedua layer dengan menekan tombol U pada keyboard. Lalu saya seleksi semua keyframe pada layer kuning dan saya majuin 20 frame ke kanan. Terus pada layer mode kita ubah kedua layernya dari normal menjadi add. Dan kita lihat hasilnya. Oh ya, gue lupa, kalian save atau export dulu ya logo yang kalian buat tadi. Setelah itu kita import logonya ke After Effects. Lalu drag logonya ke layer yang paling bawah dulu. Oke, saya sesuaikan dulu. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian layer logonya ini kita taruh di layer yang paling atas. Terus kita mainin opacity-nya pada layer logonya. Dan saya start di 20 frame. Kita klik stopwatch-nya untuk membuat keyframe, lalu angkanya saya ubah menjadi 0%. Lalu saya majuin sekitaran sini,
dan saya ubah angkanya menjadi 100%. Dan inilah hasilnya. Langkah selanjutnya kita buat teks. Klik icon T ini lalu kita write di mana kita mau beri teks. Dan di sini saya mau teksnya berada di bawah logo. Lalu kita atur teksnya. Oh ya, saya ubah dulu warna teksnya menjadi warna putih. Oke, sekarang kita seleksi layar biru, kuning, dan logonya, lalu klik kanan terus pilih Pre-Compose. Dan kita ubah namanya menjadi logo, lalu tekan enter. Nah, sekarang kita buka composition logonya. Lalu kita duplicate kedua layer solid biru dan kuning. Lalu cut dengan menekan Ctrl X pada keyboard. Terus kita kembali ke composition logo yang pertama. Lalu kita paste atau dengan menekan Ctrl V. Kita select layer kuningnya, lalu pada customize core kita ubah core tag-nya menjadi text layer. Lalu pada text layer kita ubah dari none menjadi layer text yang telah kita tulis sebelumnya. Terus lakukan hal yang sama pada layer biru. Nah, langkah selanjutnya kita mainkan opacity dari layer teksnya. Tekan T pada keyboard untuk menampilkan opacity-nya. Lalu saya buat keyframe-nya di frame ke-20 dan angkanya saya ubah menjadi 0%. Dan saya majuin sekitaran sini, lalu saya ubah lagi angkanya menjadi 100%. Lalu animasinya akan menjadi seperti ini. Oh ya, mungkin keyframe opacity dari layer text ini saya majuin dikit. Ya. Selanjutnya kita akan membuat backgroundnya. Kita buat new solid dulu, lalu kita namai background biru. Klik OK. Terus kita masukkan optical flares. Lalu klik optionnya. Kemudian pada browser saya pilih glow. Lalu pada glow start saya pilih solo. Dan previewnya akan menjadi seperti ini. Kemudian klik OK. Terus kita tarik anchor point-nya ke sudut kiri bawah. Lalu brightness-nya kita naikin angkanya kurang lebih 190. Lalu pada color, kita ubah menjadi biru. Dan birunya mungkin seperti ini. Terus kita duplicate layer birunya dengan menekan Ctrl D. Setelah itu kita ubah namanya menjadi background kuning. Dan colornya saya ubah menjadi warna kuning seperti ini. Lalu anchor point-nya saya tarik lagi ke sudut kanan bawah. Terus kita ubah layer modenya menjadi add. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, sekarang saya akan menganimasikan color backgroundnya ini. Kita buat keyframe pada colornya di detik awal. Tekan U pada keyboard untuk menampilkan keyframe-nya. Kemudian saya majuin di sekitaran sini sampai warna kuning di logonya ini lebih dominan daripada warna biru. Lalu saya ubah colornya menjadi warna kuning seperti ini. Setelah itu saya majuin lagi di sekitaran sini sampai warna kuning pada logonya itu udah hampir hilang. Dan saya copy keyframe yang pertama ini dan kemudian saya paste. Kemudian lanjut pada layer background kuningnya. Kita langsung klik aja icon stopwatch-nya pada color untuk membuat keyframe. Terus tekan U pada keyboard untuk menampilkan keyframe-nya. Lalu saya copy dulu kode warna birunya. Lalu saya paste di color background kuningnya. Kemudian di detik awal saya copy keyframe yang ini dan paste Ctrl V. Dan animasinya akan menjadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk membuat intro logo ini. Kalau misalkan kurang jelas dan pengen nanya-nanya, silahkan komen aja di kolom komentar yang ada di bawah.
Oke, jika video tadi bermanfaat buat kalian, boleh dong saya minta dukungannya dengan mengklik tombol like dan subscribe-nya. And then, see you in the next video.